Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jemaah Masjid Al-Fat dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Kultum Qobla Tarawih. Maka dari itu, di malam yang ke-10 ini kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah berikan dua kenikmatan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah di saat kita berpuasa kemudian berbuka, yang kedua kita masih diberikan kesehatan sampai dengan malam hari ini, dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa memberikan amal ibadah terbaik kita yang kita bisa persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sebagai rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, kita mengucapkan sholawat untuk baginda Rasulullah, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan juga kita semoga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW nanti di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada kesempatan malam hari ini saya masih menyambung kajian sebelumnya, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Jadi mari senantiasa kita menghisab, ya, melihat, mereview kembali amal ibadah kita, ya, pada Ramadan ke-10 ini. Kemarin kita sudah mereview bagaimana Ramadan kita diisi dengan amalan qiyamul lail, kemudian juga sedekah. Yang ketiga, ya, pada malam hari ini jangan lupa di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, ya, karena turunnya Al-Quran itu adalah juga di bulan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini sebagai petunjuk, ya, bagi kita semua. Hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk, antara yang hak dengan yang batil. Maka dari itu salah satu amalan yang dianjurkan untuk kita latih di bulan Ramadan ini yaitu dengan membaca Al-Quran atau tadabbur Al-Quran. Itu banyak cara untuk mentadabbur Al-Quran. Ada yang di luar bulan Ramadan mungkin belum pernah baca Al-Quran karena mungkin nggak bisa, tapi di bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran, bulannya diturunkannya Al-Quran, ada motivasi untuk belajar Al-Quran sehingga yang awal tidak bisa baca menjadi bisa baca Al-Quran. Yang awalnya mungkin bacanya terbata-bata, belum tahsin, tapi kita di bulan Ramadan ada keinginan untuk memperbaiki baca Al-Quran. Itu juga merupakan salah satu cara untuk mentadabburi Al-Quran. Dan insya Allah amalan ibadah itu juga besar pahalanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, kemudian dia susah untuk melafalkannya, baginya 2 pahala. Kemudian ada juga tadabbur Al-Quran ini dengan menambah hafalannya. Ada juga dengan cara memperbanyak khatamnya, ya, baca dari juz awal sampai dengan juz 30. Ada yang 1 kali khatam, 2 kali khatam. Yang awalnya belum pernah menghatamkan diniatkan untuk dikhatamkan minimal 1 kali di bulan Ramadan. Yang sudah biasa 2 kali tingkatkan jadi 2-3 kali, seterusnya. Yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan stimulan kepada umat Islam, terutama dalam tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan. Bagaimana tidak tertarik kita sebagai umat Islam yang beriman? Rasulullah SAW dengan hadisnya yang sahih bersabda bahwa al-mahir bil Quran kama syafaratil kiramil bararah, bahwa orang yang mahir dalam Al-Quran
Ya. Nanti di akhirat akan disatukan dengan makhluk-makhluk Allah yang paling mulia, para nabi, para malaikat, para anbiya, para mujahid. Ya, tentunya tempatnya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran ini, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sahabatnya nanti di yaumul qiyamah. Siapa sahabat Al-Quran itu? Adalah setiap dari kita umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin mendapatkan derajat sebagai muttaqin, ya, itu orang yang senantiasa mentadabburi Al-Quran. Ya, tadi yang awal tidak bisa, mungkin juga bisa. Kemudian yang awalnya tidak pernah mengkhatamkan, ada yang mengkhatamkan 1 kali. Yang biasa 1 kali tahun lalu mungkin sekarang 2 kali, seterusnya. Ada juga mentadabburi dengan cara memperdalam pemahamannya. Mungkin tidak banyak yang dia baca, hanya 1, 2, 3 surat, tetapi di bulan Ramadan dia menjadi paham apa yang menjadi makna dari beberapa surat yang dalam Al-Quran yang dia tadabburi. Nah sekarang, mari kita cek. Di hari yang ke-10 ini, sudah berapa hafalan kita? Sudah berapa banyak Al-Quran yang kita baca? Sudah berapa juz? Yang tidak mungkin ada target juz, sudah berapa surat? Sudah berapa kaca? Sudah berapa lembar? Gitu. Kemudian yang mentadabburinya melalui memperbaiki bacaannya, sudah sepaham mana diri kita terhadap bacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca? Sudah tahsin apa bacaan kita terhadap Al-Quran ini? Nah, mari kita review kembali. Di sini saya mengajak untuk menghisab, ya, mereview kembali di bulan Ramadan ini. Salah satu adalah aktivitas amal ibadah kita dalam mentadabburi Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW juga memberikan suatu stimulan agar kita mempunyai motivasi yang luar biasa terhadap baca Al-Quran. Nah, dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun, wal hasanatun bil asyri amsalihha." Ya. La aqulu alif lam mim harfan, walakin alif harfan, lamin harfan, mim harfan. Ya. Barang siapa yang membaca 1 huruf min kitabillah, dari kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanatun, bagi dirinya akan mendapatkan banyak kebaikan. Wal hasanatu bi asyrin amsalihha, 1 kebaikan dari 1 huruf yang dibaca Allah akan ganjar dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim, tidak semerta-merta yang membaca alif lam mim itu dihitung 1 haraf. Walakin alif harfan, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan dengan kita hanya membaca alif lam mim di luar bulan Ramadan, Allah memberikan ganjaran kebaikan kita sebanyak 30, karena kita terbiasa membaca 3 haraf, alif lam mim. Baca Yasin, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu 2 huruf, 2 haraf Yasin. Ya dan sin, itu udah 20 kebaikan di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan Allah kali lipatkan 70 kali sampai 700 kali lipat, luar biasa. Inilah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan suatu stimulan atau memberikan suatu reward yang seharusnya kita sebagai orang yang beriman, yang yakin kepada kebaikan Allah, itu harusnya tertarik dengan apa yang Allah tawarkan. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala agar kita di bulan Ramadan ini melatih diri untuk mentadabburi Al-Quran. Jadi jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu begitu saja. Ya, tidak ada kedekatan kita dengan Al-Quran. Padahal salah satu gelar di bulan Ramadan salah satunya adalah disebut Syahrul Quran.
selain dari Syahrul Mubarak. Karena kenapa? Karena Al-Quran diturunkan ada di bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dengan Maha Rahman Maha Rahimnya memberikan juga pahala yang berlipat ganda. Bayangin, dengan baca Bismillah saja itu udah berapa puluh huruf. Bismi saja itu sudah kita mendapatkan 40 kebaikan dari alif, ba, sin dan mim. Ini luar biasa. Seperti itu. Bayangkan kalau kita baca itu minimal satu kaca dari satu hari yang tidak terbiasa. Apalagi sudah membiasakan 1 juz 2 juz satu hari. Masya Allah, berapa ribu pahala, berapa ratus ribu, mungkin juta pahala yang dikumpulkan oleh kita sebagai ladang kebaikan untuk mengimbangi dosa-dosa kita yang kita perbuat di luar bulan Ramadan. Subhanallah, itu mahramin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, ya, mari kita latih diri kita di bulan Ramadan ini untuk tadabbur Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran, maka harus ada motivasi, ketertarikan tadabbur Al-Quran dengan belajar Al-Quran. Yang sudah biasa membaca Al-Quran dengan tahsin dan tartil, maka perbanyaklah bacaannya. Minimal kalau belum pernah mengkhatamkan, ada target 1 kali khatam di bulan Ramadan ini. Yang sudah membiasakan 1 kali khatam, tingkatkanlah menjadi minimal 2 kali khatam. Yang sudah biasa mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya, perdalam tadabbur Al-Qurannya melalui memperdalam pemahaman Al-Quran dengan belajar tarjimnya, tafsirnya, asbabul nuzulnya, segala macam, sehingga ketika kita membaca beberapa ayat dalam Al-Quran atau membaca suatu surat dalam Al-Quran, tidak sekedar bacaan yang bagus, tapi juga disertai dengan pemahaman sehingga muncul kekhusyuan dalam sholat ketika membaca Al-Quran. Kemudian ketika membaca Al-Quran di luar sholat, maksud saya, mohon maaf, ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat, itu ada suatu keyakinan, ada suatu kerendahan hati ketika kita membaca kalamullah, karena kita tahu apa yang kita baca dan tahu maknanya, sehingga tidak sekedar membaca tapi kita juga mendalami sampai tembus ke dalam hati kita, sehingga insya Allah nurul hidayah senantiasa akan bersemayam dalam hati kita. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi, jangan sampai lewat bulan Ramadan ini dengan tanpa dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai sia-siakan bulan Ramadan penuh berkah ini yang telah Allah berikan kepada kita. Kita lalui dengan begitu saja. Yang kita dapat hanya lapar dan haus saja. Ingat pesan saya, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Senantiasa kita menghisap diri kita sendiri, amalan kita sendiri, sebelum kita menghadapi hisaban yang nyata, yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul mizan nanti. Sehingga ketika kita dihisab di akhirat nanti, amalan kebaikan sebelah kanan jauh lebih berat dari amalan sebelah kiri, sehingga kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.